akan datang masanya dalam hidup ketika peran antara orang tua dan anak mulai bergeser. Bertahun-tahun kita habiskan untuk membesarkan mereka, membimbing mereka, dan berkorban demi mereka. Tapi suatu hari kita menyadari ada yang berubah. Mungkin mereka mulai mengabaikan nasihat kita, meremehkan pendapat kita, bahkan berbicara dengan nada yang merendahkan. Yang lebih menyakitkan, mereka membuat kita merasa seperti beban. Jika anak-anakmu mulai memperlakukanmu dengan kurang hormat, wajar jika kamu merasa kecewa, bahkan marah. Mungkin kamu ingin mengingatkan mereka tentang semua yang telah kamu lakukan selama ini, tentang tahun-tahun yang kamu habiskan untuk selalu mengutamakan mereka. Tapi inilah kenyataannya. Marah tidak akan memperbaiki apapun, justru seringkali memperburuk keadaan. Sebaliknya, ada cara yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan kembali rasa hormat mereka tanpa harus bertengkar, tanpa adu mulut, dan tanpa menambah rasa sakit hati. Hari ini, aku akan berbagi 6 hal yang bisa kamu lakukan saat anak-anakmu mulai kehilangan rasa hormat padamu. Ini adalah perubahan sederhana, namun kuat dalam cara kita merespons, yang bisa mengubah cara mereka memandang kita. Beberapa mungkin akan mengejutkanmu, tapi jika kamu bertahan sampai akhir, kamu akan tahu bagaimana caranya mendapatkan kembali posisi sebagai sosok yang dihormati dan dihargai dalam hidup mereka. Sekarang, mari kita mulai. Langkah pertama, berhenti mengejar persetujuan mereka. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang tua, terutama saat mereka mulai menua, adalah terlalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Mungkin kamu juga mulai menyadarinya. Kamu selalu berusaha memenuhi keinginan mereka, berkata iya, meski dalam hati ingin menolak, bahkan rela mengorbankan kebutuhanmu sendiri dengan harapan mereka akan lebih menghargaimu. Tapi inilah kenyataan yang pahit. Semakin kamu mengejar persetujuan mereka, semakin mereka kehilangan rasa hormat padamu. Karena sejatinya, rasa hormat itu bukan didapat dari seberapa besar kita berkorban, tapi dari seberapa besar kita menghargai diri sendiri. Jika kamu terus-menerus mengalah, selalu menuruti, dan hanya demi menjaga hubungan tetap baik-baik saja, tanpa sadar, kamu sedang mengajarkan mereka bahwa perasaanmu tidak penting. Dan ketika mereka mulai percaya itu, sangat mudah bagi mereka untuk menganggapmu remeh. Aku pernah kenal seorang ibu bernama Bu Sari. Dulunya, beliau perempuan yang kuat dan mandiri. Tapi seiring bertambahnya usia, beliau mulai membiarkan anak-anaknya mengambil semua keputusan. Jadwalnya selalu disesuaikan dengan keinginan mereka. Pendapatnya disimpan sendiri, bahkan cara anak-anaknya berbicara yang merendahkan pun beliau abaikan. Saya cuma ingin keluarga tetap rukun, katanya suatu hari. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya justru berhenti menghargai beliau. Mereka melihat ibunya sebagai sosok yang akan selalu menyesuaikan diri, selalu setuju, dan selalu diam. Niatnya menjaga keharmonisan keluarga, tapi yang terjadi justru beliau kehilangan suaranya sendiri. Jika anak-anakmu mulai kehilangan rasa hormat, langkah pertama bukan dengan menuntutnya, tapi berhenti, bersikap seolah-olah kamu sangat membutuhkannya. Mulailah pasang batasan. Katakan tidak saat memang perlu. Sampaikan pendapatmu, meski mereka mungkin tidak suka. Karena saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, mereka pun akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Dan perlahan, rasa hormat itu akan kembali. Langkah kedua, jangan berdebat, tunjukkan dengan contoh. Ketika anak-anakmu mulai meremehkan pendapatmu, menyela saat kamu bicara, atau memperlakukanmu tanpa hormat, naluri pertamamu mungkin ingin membalas, mengingatkan mereka tentang semua yang sudah kamu lakukan, atau menuntut mereka untuk mendengarkan. Tapi percayalah, ada satu hal yang bisa menghindarkanmu dari bertahun-tahun rasa frustrasi. Berdebat tidak akan pernah berhasil. Coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu bisa membuat seseorang menghormatimu
hanya dengan berdebat. Rasa hormat itu tidak didapat dari kata-kata, tapi dari kehadiranmu, dari caramu membawa diri, dan dari bagaimana kamu merespons saat kesabaranmu diuji. Jika kamu membalas ketidakhormatan dengan amarah, itu justru menguatkan apa yang mereka pikirkan, bahwa mereka punya kuasa atasmu. Aku pernah kenal seorang bapak bernama Pak Darto, dulunya guru yang sangat dihormati murid-muridnya. Tapi di rumah, anak-anaknya yang sudah dewasa mulai memperlakukan beliau seperti tidak berarti. Nasihatnya diabaikan, kekhawatirannya dianggap sepele, bahkan terkadang mereka tertawa saat beliau mencoba mengoreksi. Awalnya Pak Darto melawan, berdebat, mencoba membuktikan bahwa beliau masih layak dihormati. Tapi semakin beliau berjuang, semakin buruk perlakuan anak-anaknya. Sampai suatu hari, beliau memutuskan untuk berubah. Seharus menang. Dan perlahan, anak-anaknya mulai menyadari. Mereka melihat sosok ayah yang tidak lagi butuh pengakuan, yang tidak perlu membuktikan apa-apa, tapi tetap menjadi figur yang kuat. Jika anak-anakmu tidak menghormatimu, jangan lawan mereka dengan amarah. Tunjukkan seperti apa rasa hormat itu lewat cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jaga harga dirimu, bicara dengan percaya diri, dan yang terpenting, jangan pernah merendahkan dirimu sendiri ke level mereka. Karena saat kamu berdiri dengan penuh wibawa, mereka akan merasakannya. Dan lambat laun, mereka akan mengikuti caramu. Jika kamu masih menyimak video ini dan merasa mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan, tulis nomor 2 di kolom komentar sebagai tanda kamu masih bersama kami. Dan jika kamu belum subscribe, aku sarankan kamu klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten berkualitas yang bisa menginspirasi dan bermanfaat untukmu. Sekarang, kita lanjut ke bagian berikutnya. Langkah ketiga, lepaskan ketergantungan emosional. Salah satu pelajaran terberat saat kita semakin tua adalah menyadari bahwa kita tidak bisa bergantung pada anak-anak untuk kebahagiaan emosional. Kita mungkin sangat mencintai mereka, dan tentu saja kita ingin dicintai dan dihormati kembali. Tapi begitu mereka merasa bahwa kita butuh mereka untuk merasa berharga, saat itu juga posisi kita berubah. Inilah kenyataannya. Bahkan anak kita sendiri lebih menghormati orang yang mandiri secara emosional. Saat kita bergantung pada mereka untuk validasi, perhatian, atau kasih sayang, itu justru memberi tekanan pada mereka. Alih-alih merasa berterima kasih, mereka mulai merasa terbebani. Mereka bisa saja menjauh, mulai memperlakukan kita dengan ketidaksabaran, bahkan rasa jengkel. Dan semakin kita mengejar kasih sayang mereka, semakin sulit mereka memberikannya dengan tulus. Aku pernah kenal seorang ibu bernama Bu Rina, sosok ibu yang penuh kasih dan rela memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Tapi saat anak-anaknya dewasa dan sibuk dengan kehidupan masing-masing, Bu Rina sering menunggu di rumah, berharap telepon dari mereka. Saat telepon itu tak kunjung datang, beliau yang akhirnya menelepon, terlalu sering bahkan. Setiap kali, beliau mengingatkan betapa rindunya, betapa beliau ingin mereka pulang. Tapi bukannya mendekatkan, justru sikap itu membuat anak-anaknya menjauh. Mereka mulai melihat telepon dari ibunya sebagai kewajiban, bukan lagi kerinduan. Sampai suatu hari, Helen memutuskan untuk berubah. Ia berhenti menunggu, berhenti menjadi orang yang selalu menghubungi lebih dulu. Sebaliknya, ia mulai fokus pada dirinya sendiri, mencoba hobi baru, berkumpul dengan teman-teman, dan merawat kebahagiaannya sendiri. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Anak-anaknya mulai lebih sering menelepon, mulai lebih menghargai waktunya, dan melihat Helen sebagai sosok yang punya kehidupan sendiri. Pelajarannya sederhana. Semakin kita tidak menggantungkan diri pada anak-anak untuk merasa dibutuhkan, semakin mereka menghargai kehadiran kita. Saat kita menunjukkan bahwa kita bisa berdiri tegak dan bahagia
Tanpa bergantung pada mereka, mereka akan mulai menghormati kita. Bukan karena terpaksa, tapi karena mereka benar-benar kagum dengan kehidupan yang kita bangun sendiri. Langkah keempat, tetapkan batasan dan jalankan dengan tegas. Salah satu alasan terbesar kenapa anak mulai kehilangan rasa hormat pada orang tua adalah karena orang tua sendiri yang membiarkan hal itu terjadi. Jika Anda membiarkan anak bicara seenaknya, mengabaikan pendapat Anda, atau memperlakukan Anda seolah waktu dan perasaan Anda tidak penting, maka mereka akan terus melakukannya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena begitulah sifat manusia, kita akan terus memperlakukan orang seperti yang mereka izinkan. Menetapkan batasan bukan berarti memutus hubungan atau memulai konflik, tapi artinya Anda dengan tenang dan tegas menentukan seperti apa perilaku yang bisa diterima dan yang tidak. Dan yang lebih penting lagi, Anda berani menegakkan batasan itu ketika dilanggar. Saya teringat seorang pria bernama Pak Robert, seorang pensiunan pebisnis yang dulu memimpin perusahaannya dengan disiplin dan percaya diri. Tapi, saat menghadapi anak-anaknya yang sudah dewasa, dia justru sering mengalah. Mereka sering memotong pembicaraan, meremehkan pendapatnya, bahkan mengkritik cara hidupnya. Awalnya, Pak Robert diam saja. Ia pikir, sudahlah, biar saja. Tapi lama-kelamaan dia sadar, setiap kali dia diam, itu artinya dia mengajarkan bahwa perilaku mereka itu boleh-boleh saja. Sampai akhirnya, Pak Robert berubah. Saat anaknya memotong ucapannya, dia dengan tenang berkata, "Silakan bicara, kalau memang sudah siap mendengarkan." Ketika anak perempuannya meremehkan pendapatnya, ia menjawab, "Kamu nggak harus setuju sama Papa, tapi Papa minta dihargai." Dan saat mereka tetap melewati batas, ia dengan tegas bilang, "Kalau kalian nggak bisa menghargai Papa, mungkin Papa nggak akan sering-sering kumpul sama kalian." Apa yang terjadi? Awalnya anak-anaknya marah, tapi lama-lama mereka sadar bahwa ayah mereka nggak akan mundur lagi. Mereka mulai melihat bahwa ayah mereka cukup menghargai dirinya sendiri untuk menuntut dihargai. Dan akhirnya mereka pun mulai menunjukkan hormat. Jika Anda merasa anak-anak tidak menghormati Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda yang membiarkannya? Karena kalau Anda sendiri tidak menetapkan batasan, jangan berharap mereka yang akan menetapkannya. Kalau Anda tidak membela diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Jika Anda masih menyimak video ini dan merasa mendapatkan manfaat dari pembahasan kita, tulis di kolom komentar angka 4 sebagai tanda bahwa Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang menginspirasi dan bermanfaat. Sekarang kita lanjut ke langkah kelima. Berhenti memberi tanpa penghargaan. Salah satu cara tercepat kehilangan rasa hormat adalah terus-menerus memberi kepada orang yang tidak menghargainya. Dan sebagai orang tua, kita seringkali tidak sadar melakukannya. Kita memberi waktu, tenaga, bahkan materi, meski seringkali tidak dihargai, bahkan dianggap biasa saja. Tapi kenyataannya, memberi kepada orang yang tidak menghargai tidak akan menumbuhkan cinta atau rasa hormat. Yang tumbuh justru rasa berhak. Anak-anak akan mulai menganggap kebaikan kita itu kewajiban, bukan lagi hadiah. Dan saat kita berhenti memberi, bukannya merasa bersyukur, mereka justru merasa terganggu. Saya pernah kenal seorang ayah bernama Pak George. Ia selalu royal kepada anak-anaknya, membantu keuangan kapan saja diminta, selalu siap kalau anaknya butuh bantuan, bahkan rela menunda kebutuhannya sendiri demi mereka. Tapi bukannya berterima kasih, anak-anaknya malah sering mengeluh, merasa kurang. Dan yang paling menyakitkan, saat Pak George butuh bantuan, anak-anaknya sibuk sendiri. Sampai akhirnya Pak George mengambil keputusan. Ia berhenti mengorbankan dirinya sendiri. Ia berhenti menawarkan bantuan sebelum diminta. Dan yang paling penting,
ia mulai berani bilang tidak, kalau memang tidak sanggup. Awalnya, anak-anaknya kaget dan kesal. Mereka tidak paham kenapa ayahnya tiba-tiba berubah. Tapi perlahan, semuanya berubah. Anak-anaknya mulai menghargai waktu dan usahanya, karena mereka sadar bahwa kebaikan sang ayah bukan hal yang otomatis, tapi sebuah anugerah. Kalau Anda merasa anak-anak mulai tidak menghargai waktu, tenaga, atau kebaikan Anda, coba pikirkan, apakah Anda sudah terlalu banyak memberi? Dan kalau iya, apa yang akan terjadi kalau Anda berhenti? Karena saat Anda mengajarkan bahwa kebaikan itu hanya akan keluar jika disertai rasa hormat, mereka pun akan mulai memperlakukannya seperti itu. Langkah keenam, bangun kehidupan di luar mereka. Cara paling ampuh untuk mendapatkan kembali rasa hormat anak-anak adalah menunjukkan bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada mereka. Sebagai orang tua, wajar kalau kita mengabdikan diri untuk anak-anak. Tapi seiring bertambahnya usia, peran itu harus bergeser. Kalau seluruh hidup kita hanya berputar di sekitar anak, lama-lama mereka akan melihat kita sebagai orang yang kosong tanpa mereka. Orang cenderung lebih menghormati mereka yang punya tujuan hidup, punya kesibukan, dan bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Kalau anak-anak melihat Anda hanya menggantungkan kebahagiaan pada mereka, mereka akan merasa tertekan. Dan lebih parahnya, mereka akan melihat Anda sebagai orang yang tidak punya kehidupan sendiri. Saya ingat seorang ibu bernama Bu Elanar, seorang janda berusia 70-an. Setelah suaminya meninggal, ia mencurahkan seluruh perhatiannya ke anak-anak. Setiap hari menelepon, memberi nasihat yang tidak diminta, berharap anak-anaknya bisa mengisi kekosongan hatinya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anaknya malah menjauh, jarang menelepon, jarang berkunjung. Dan Bu Elanar merasa makin kesepian. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk berubah. Ia ikut klub buku, mulai traveling bareng teman-teman, dan aktif menjadi relawan di komunitas. Ia berhenti menjadikan anak-anak sebagai pusat hidupnya. Dan keajaiban pun terjadi, anak-anaknya mulai lebih sering menghubungi. Mereka penasaran dengan kegiatan ibunya, bahkan mulai menghormati kemandirian sang ibu. Apakah mereka melihat Anda sebagai sosok yang punya kehidupan penuh? Atau hanya sebagai orang tua yang menunggu perhatian mereka? Karena saat Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan, mereka akan mulai melihat Anda dengan cara yang berbeda. Jika Anda masih bersama kami di video ini, tulis angka 6 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda belajar sesuatu hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami.